Jadi kalau kita nih Mas Hendra curhat ke saya nggak punya ilmunya. Yang ada adalah saya mendengarkan, saya bersimpati, berempati. Nah kalau udah berempati itu bahaya Mas. Nanti malah begitu selesai ini Mas Hendranya kan lega curhat sama saya. Habis itu saya nggak bisa tidur Mas. Duh masa ya Mas Hendra gini. Wah itu energinya pindah ke kita. Itulah kenapa saya nggak mau terapi orang lain. Saya cenderung ngajari saja. Karena keberhasilan itu tidak ditentukan oleh saya, tapi oleh orang itu yang belajar. Itu. Artinya anak itu malah menurut saya dia gembira gitu melakukan sesuatu dengan kesadaran sendiri, dengan kesungguhan tanpa ada unsur paksaan. Apapun Mas kalau dipaksa Mas, barang enak pun jadi nggak enak. Tapi kalau kita suka Mas, ya contohnya kita lah, kayak Mas Hendra, bikin akun Ngaji Roso berapa tahun, saya lihat udah ribuan video. Itu kalau nggak senang Mas, nyerah Mas. Oh iya benar. Baru 50 kok nggak ada progres, nyerah pasti. Ya, tapi karena seneng, suka, ya kayak saya dengan tapping lah contohnya ya. Saya punya 56 grup WA loh Mas. Belum termasuk Ngaji Roso. Ya, dan semuanya sama. Kok ya mau saya ngurusin satu persatu. Sementara saya ada kerjaan lain, ada ini. Ya, pertama saya menyukai dan saya butuh informasi itu. Jadi sebenarnya kita tuh saling sama-sama belajar. Gitu Mas. Iya sih kalau nggak seneng gitu ya. Aku dulu ngonten tuh zaman dulu gitu Om Yuyun. Misalnya hari ini itu udah dimonet sama YouTube gitu ya. Itu baru apa? Oh, hari ini memenuhi syarat gitu ya. Itu monetisasinya itu 8 bulan Om Yuyun. Jadi selama 8 bulan aku tuh ngonten tanpa dapat apa-apa gitu. Iya. Itu karena seneng aja ya. Itu. Salah satu jalan menuju sukses ya Mas ya. Kita melakukan sesuatu yang seneng meskipun tidak dibayar. Oh iya. Itu starting point-nya dari situ. Jadi jangan belum udah mikirnya uang dulu. Cari uang sih oke, harus. Tapi jangan semuanya selalu dengan framing itu. Aku dibayar piro, oleh piro. Oh, nggak jadi. Tapi terutama yang masih muda-muda ini ya. Bener. Kita dulu aku waktu masih kuliah juga kan kerja itu hampir 6 bulan, liputan tiap sore gitu ya. Itu tuh selama 6 bulan ya nggak pernah dibayar karena memang aku niatnya belajar gitu. Tapi aku terus bersumpah gitu, tapi kok masuk selama 6 bulan nggak dikasih sama sekali gitu kan ya, padahal kan ada iklan dan seterusnya gitu. Terus nanti aku gaji karyawan sendiri, gaji kru sendiri dulu gitu sih. Pasti ada ujungnya. Kalau sesuatu kita jalankan dengan sungguh-sungguh itu pasti ada rewardnya. Itu kan kalau misalnya game ya atau kecanduan gadget gitu ya, terus kemudian di loss dan itu tergantung sama energi, kondisi, vibrasi orang tuanya juga. Nah tapi kalau misalnya kecanduannya itu kecanduan judi online dan itu masih anak yang remaja gitu ya, lulus SMA dan seterusnya gitu, bagaimana Om Yuyun? Menurut saya prinsipnya sama Mas, sama hanya beda media saja. Dan tentu mungkin itu akan lebih berat ya karena mengandung unsur kewajiban ke pihak lain yang harus diselesaikan. Kenapa judi online itu menjadi sangat marak? Karena pertama dia menggunakan media game, di mana orang main game itu kan nggak usah yang pakai duit Mas, ya nggak pakai duit aja itu nyandu Mas. Loh saya juga gitu, makanya di handphone saya nggak ada game Mas, sengaja. Kalau udah main itu terus nanti buka itu terus Mas, luang dikit buka game. Seperti ya itu saya bilang dopamin itu. Apalagi ada unsur duitnya. Kan sejauh yang saya tahu ya, orang main judi online itu kan awalnya dimenangin Mas. Dibikin seneng, wah dapat duit. Nah, saya ada temen yang kayak gitu, yang saya ceritakan waktu itu di tayangan yang sebelumnya tuh, yang sampai nggak berani pulang ngadepin istri itu karena terjebak judi online Mas. Uangnya habis, perhiasan istrinya digadein segala macem. Istrinya tahu, perhiasannya kok nggak ada, wah rame dia. Saya pelajari sama, jadi dia itu memang apa? Ya kecanduan itu. Ya itu memutusnya bagaimana? Dari diri sendiri atau dari orang tua itu seperti apa enaknya? Gini, kalau dari anaknya tentu agak sulit ya, punya kesadaran itu. Pertama ya tadi, bereskan orang tuanya dulu energinya. Yang kedua ya diterapi dengan jarak jauh, karena kalau diterapi dia pasti nggak mau. Ada seperti yang kita buka kelas terapis ya Mas untuk yang alumni itu. Oh ya ini ada kelas terapis. Ada kelas terapis secara online, setelah ikut Zoom kemarin. Itu syaratnya. Khusus alumni ya. Khusus alumni. Jadi bukannya saya kok
pelit ilmu tidak. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dulu saya belajar tapping itu diajari semuanya, Mas. Tapi tidak ada diskusi intens seperti sekarang ini. Sehingga ternyata dampaknya buruk buat saya. Dan kecenderungannya begini loh, Mas. Kita bisa tapping. Kalau kita menyembuhkan diri sendiri, itu hal yang biasa-biasa saja. Gitu. Tapi begitu kita bisa menyembuhkan orang lain, wah itu ada semacam pengakuan dari luar. Wah hebat, wah ini, wah itu gitu kan. Itu nyandu juga, Mas. Kayak saya dulu. Semua orang yang saya kenal saya tanyain, kamu sakit kepala nggak? Gitu. Bahkan ada orang nggak kenal di satu grup BB waktu itu ya. Orang Tegal kalau nggak salah, sakit gigi, Mas. Saya obati dari Jakarta, sembuh. Gitu. Wah berhasil. Gitu, jadi norak gitu loh ya. Nah, saya khawatir kalau diberikan di satu waktu yang sama, orang jadi lupa kepada persoalannya sendiri. Fokus pada persoalan orang lain. Itu yang saya nggak mau, gitu kan. Ya dibilang pelit ilmu ya nggak apa-apa, tapi tujuan saya baik. Ya. Jadi nanti kalau ada orang atau alumni yang memang punya dorongan, panggilan untuk menyembuhkan orang lain, ya belajar lebih serius. Saya memberikan poin-poinnya, clue-cluenya. Jadi jangan asal sembarang udah bisa, asal bisa terus ini. Ya kayak anak saya waktu itu kan, dia udah bisa, terus gurunya sakit kepala, tapi sembuh. Tapi ya sebatas itu saja. Untung nggak berlanjut, Mas. Okay. Karena proses terapi itu ya, itu ada semacam exchange of energy. Kalau kita nggak hati-hati, kita malah menyerap energi negatif ya. Itulah kenapa ada psikolog. Psikolog itu tahu betul bagaimana dia memutus pembicaraan supaya tidak mempengaruhi dirinya sendiri. Ya mungkin loh ya. Jadi kalau kita nih Mas Hendra curhat ke saya nggak punya ilmunya. Yang ada adalah saya mendengarkan, saya bersimpati, berempati. Nah kalau udah berempati itu bahaya, Mas. Nanti malah begitu selesai ini, Mas Hendranya kan lega curhat sama saya. Habis itu saya nggak bisa tidur, Mas. Duh, masa ya Mas Hendra gini. Wah itu energinya pindah ke kita. Itulah kenapa saya nggak mau terapi orang lain. Saya cenderung ngajari saja. Okay. Karena keberhasilan itu tidak ditentukan oleh saya, tapi oleh orang itu yang belajar. Jadi bagi teman-teman yang kemarin udah Zoom, silahkan yang mau join di kelas terapisnya. Udah banyak yang daftar sampai hari ini. Tanggal berapa, Om? Oh, kalau itu metodenya menggunakan Telegram, Mas. Oh, Telegram. Saya memberikan link untuk dipelajari secara mandiri. Nah, tapi kan tetap ada grup. Karena kalau kita tentukan tanggal, itu seperti kemarin, Mas, saya nggak bisa, ini kasihan malah. Ya, gitu. Nah, sekarang gini Om Yuyun, saya tuh punya sebuah keyakinan bahwa misal gitu ya, ada orang yang ya ibaratnya ada keterikatan batin dengan saya gitu. Misalnya sebutlah ya pokoknya bagian dari keluarga atau dan kru kita kenal dekat ya. Itu misalnya dia judi online. Ya. Itu kok saya punya keyakinan dengan menggunakan telepati gitu, misalnya aku kirimi pesan jarak jauh tiap malam atau gimana gitu ya, kamu segera berhenti ya, terima kasih ya kamu sudah, pokoknya segala macam dengan teknik saya, aku meyakini itu akan membantu menciptakan jalan di mana dia benar-benar bisa berhenti gitu. Nah itu kalau pakai teknik telepati, karena di beberapa kali aku membuktikannya sendiri gitu ya, mempengaruhi orang dari jarak jauh gitu. Itu satu. Nah, kalau menggunakan teknik EFT, terus kemudian menyembuhkan jarak jauh itu cara kerjanya bagaimana, Om Yuyun? Ya, sebenarnya kurang lebih mirip ya, karena pada dasarnya semua benda di alam semesta ini terkoneksi. Terhubung ya? Terhubung. Mulai dari, jangankan manusia, Mas. Kita sama batu, sama pohon, sama handphone, sama tempat tidur, sama bantal, itu pun kalau digambarkan mungkin ada tuh koneksi-koneksinya gitu ya. Yes, okay. Apalagi antar manusia. Nah, pengobatan jarak jauh dengan tapping juga sama. Jadi ketika kita mengobati seorang itu kita nggak pakai jin, nggak pakai tuyul, nggak pakai magic-magican, itu enggak. Kita memanfaatkan channel itu. Ya gini lah Mas, kebayang nggak sih Mas Hendra di Cengkareng gitu ya, terus saya di Sidoarjo berhubungan intens dengan telepon sebelum ada handphone loh ya, kan nggak mungkin dulu.
Nah, ini sama. Mas Hendra lagi sakit di Jakarta, saya di Surabaya. Saya mencet tombolnya Mas Hendra di sana. Oke, terhubung, terjadi proses terapi, sembuh gitu. Tapi sekali lagi, kesembuhan itu banyak faktornya. Ya. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri saja bisa tidak bekerja. Karena banyak faktor-faktor, yaitu saya jelaskan di kelas gitu ya. Sehingga teman-teman juga jangan terlalu over PD juga bahwa typing ini akan membereskan semua masalah. Tidak sederhana itu. Tapi kan pada kenyataannya banyak masalah yang selesai dengan typing. Itu maksud saya. Ya, jadi justru itu, Mas. Jangan berpikir semuanya pasti beres dengan typing. Tapi typing bisa membawa kita ke penyelesaian semua masalah. Ini ada satu contoh lagi, Mas. Seseorang yang sedang, ini privat juga, 2 minggu yang lalu nggak salah. Dia di luar Jawa lah pokoknya. Dia punya problem dengan pinjol. Terus kemudian dia juga beli e-book saya yang masalah keuangan. Terus baru 2 hari yang lalu ya, dia pengen konsultasi privat lagi. Ternyata dia masih dikejar-kejar sama debt collector-nya. Loh, terus dia kecemasan, khawatir, ini itu. Saya bilang, selama masalahmu belum selesai, responmu akan selalu seperti itu. Jangankan dia, Mas. Saya pun juga begitu, sebagai manusia. Karena emosi sedih, cemas, takut, marah, dan lain sebagainya, itu kan respon kita terhadap masalah. Dan itu sunatullah, kita nggak bisa hilangkan itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrolnya. Tetapi, kan tidak berarti begitu kita mengontrol ini, otomatis masalahnya selesai. Setidaknya kan kita punya kesempatan untuk berpikir. Kalau lagi cemas nggak bisa mikir, Mas. Ya kan? Nah, pada saat kita berkurang cemas, mikir ini. Nah, dengan mengurangi kecemasan dan energi negatif itu, faktornya pun belum muncul. Dilalah ya, pinjam duit ya, gampang. Untuk mengatasi sesaat ada jalan. Tapi kalau fokusnya terus di situ, ya mau di tapping 1000 kali ya nggak bisa. Iya, oke. Nah, jadi bagi sahabat yang kemarin belum sempat ikut Zoom, nanti bisa juga beli rekaman Zoom-nya. Pokoknya kalau sama Om Yuyun kita udah sepakat, Om Yuyun kita jual untuk teman-teman yang menengah ke bawah ya Om Yuyun ya, kasihan mereka yang nggak bisa belajar bayar mahal gitu. Dan kita udah deal ya Om Yuyun ya. Kita memang pengen memfasilitasi, menjembatani teman-teman yang kurang beruntung kira-kira ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, nanti bagi teman-teman yang pengen belajar lebih detail, lebih komprehensif, bisa ikut bimbingan privat juga. Silahkan ya, Om Yuyun enak, kontak tebel orangnya ya, kontak tebel. Jadi belum di WA gitu, udah WA dulu katanya. Iya katanya Mbak Dia kemarin. Oh gitu ya? Mas, Om Yuyun itu ya Mas Indra ya, orangnya gampang banget ya, belum WA udah WA duluan gitu kan. Iya. Mbak Dia tuh temen gitu ya, ownernya Tara Hotel gitu. Nah, dan terima kasih juga kepada Sirenova parfum, parfum Aura yang sekarang lagi banyak diminati teman-teman di Ngaji Roso. Silakan teman-teman nanti yang mau beli. Terus minyak Faras yang konsisten jadi sponsor kita, teman-teman yang saraf kejepit, stroke, segala macam lah ya, obat balur, minyak Faras klasik ini ownernya namanya Pak Putu. Kalau yang Sirenova Cian, terima kasih banyak. Oke, Om Yuyun, ya sama-sama. Kita break dulu, habis ini kita lanjutkan lagi. Oke. Habis ini teman-teman kita akan praktik typing lagi, tenang ya. Teman-teman boleh tanya-tanya. Baru gabung mau disembuhkan, apanya yang sakit, Mbak Mariati? Sembuhkanlah dirimu sendiri. Nah, sembuhkan dirimu sendiri. Enak apa? Habis ini kita praktek ya. Iya. Praktek menyembuhkan diri sendiri. Aku udah di Japri banyak teman ini. Oke. Mas Hendra kasusku begini, Mas Hendra kasusku begini gitu. Seru nih. Oke ya, lanjut. Duh, Om Yuyun kok Sidoarjo? Enggak, ini cuman ini aja perumpamaan saja. Oh ya, perumpamaan. Om Yuyun tuh Depok ya? Depok. Saya di Depok. Ya. Tuh, kok. Oke. Sorry, pandangan saya kemana, Mas? Kesini aja ya. Oke, sahabat semuanya, kita akan praktik
tapping nanti sesuai dengan request teman-teman semuanya. Karena pokoknya kita hajar praktek aja gitu biar teman-teman bisa ngerasain gitu ya. Kalau udah ngerasain ini langsung nyari Om Yuyun nanti gitu. Kan banyak case-nya kayak gitu. Banyak kan, Bu siapa kemarin tuh, adalah 5-6 itu yang WA saya langsung, Mas Hendra, aku setelah baca buku Keajaiban Menerimanya Om Yuyun, aku mengalami begini, tiba-tiba ada uang masuk begini. Wah, banyak banget Om. Gitu ya Mas ya? Sumpah. Sampai aku bikin story kemarin ya. Nah gini teman-teman, ini aku dapat kiriman bagaimana caranya tapping biar segera dapat jodoh. Karena usia udah 38 tahun, pekerjaanku udah mapan, tapi belum ada cowok yang mau mendekat gitu. Nah tappingnya seperti apa gitu? Mau langsung dijawab atau gimana nih? Iya dong. Oke, jadi begini.